Ada satu pertanyaan besar yang belakangan ramai diperbincangkan publik sepak bola nasional. Kenapa kedatangan John Herdman ke Indonesia justru terkesan sunyi? Tanpa sambutan meriah, tanpa kerumunan media, tanpa unggahan resmi saat mendarat di bandara. Apakah ini sebuah misteri atau justru strategi besar yang sedang disiapkan PSSI? Nah, di video kali ini kita akan membahas alasan sebenarnya kenapa kedatangan John Herdman dirahasiakan. Apa makna di balik langkah senyap ini dan kenapa justru hal ini bisa menjadi sinyal positif bagi masa depan timnas Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, seperti biasa buat teman-teman yang cinta timnas Indonesia, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat teman-teman di kolom komentar, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan kabar terbaru, analisis tajam dan pembahasan eksklusif seputar timnas Indonesia. Mari kita lanjut. Pertama, kita luruskan dulu satu hal yang penting. Kedatangan John Herdman ke Indonesia bukan sepenuhnya dirahasiakan. Yang terjadi adalah proses kedatangannya dibuat tertutup. Artinya apa? Artinya John Herdman memang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta seperti penumpang lain, menggunakan terminal umum tapi tanpa publikasi besar-besaran, tanpa konferensi pers dadakan dan tanpa akses media di lokasi. Langkah ini tentu mengundang tanda tanya besar, karena biasanya pelatih baru timnas Indonesia akan disambut dengan euforia, kamera, dan mikrofon di mana-mana. Namun justru disinilah letak perbedaannya. Alasan pertama yang paling masuk akal adalah soal menghindari keramaian media. Kita semua tahu, sepak bola Indonesia punya antusiasme luar biasa. Setiap pelatih baru timnas selalu menjadi magnet perhatian. PSSI tampaknya ingin memberikan ruang pribadi bagi John Herdman, terutama karena ia datang bersama keluarga. Ia baru pertama kali menetap di Indonesia. Ia butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan ritme kerja baru. Bayangkan, baru turun dari pesawat, jet lag, lalu langsung dicecah pertanyaan puluhan wartawan. Itu jelas bukan situasi ideal untuk memulai pekerjaan besar. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI ingin memulai era John Herdman dengan cara yang lebih manusiawi dan tentunya profesional. PSSI juga sudah menjadwalkan acara pengenalan resmi John Herdman pada tanggal 12 Januari 2026. Ini penting teman-teman. Dengan kedatangan yang tertutup, PSSI ingin memastikan bahwa narasi publik tetap terkontrol, fokus media tidak terpecah, momen pengenalan resmi benar-benar menjadi panggung utama. Alih-alih membuat keramaian di bandara yang cenderung spontan dan tidak terstruktur, PSSI memilih momen formal, rapi, dan penuh pesan strategis. Ini adalah pendekatan yang umum dilakukan federasi modern di negara-negara besar. Nah, ini bagian sangat menarik. PSSI tampaknya belajar dari pengalaman sebelumnya, khususnya pada era pelatih terdahulu. Salah satu kritik terbesar publik terhadap pelatih sebelumnya adalah soal kehadiran fisik di Indonesia yang minim dan adaptasi yang kurang maksimal. Dengan John Herdman, PSSI tampaknya ingin memastikan satu hal: pelatih kepala benar-benar hadir, beradaptasi, dan bekerja dari Indonesia sejak awal. Kedatangan yang tertutup ini bisa menjadi bagian dari proses internal, briefing internal, penyesuaian jadwal, observasi awal, konsolidasi dengan staf dan PSSI tanpa gangguan euforia publik. Justru disinilah kita bisa melihat perbedaan pendekatan. Era John Herdman dimulai bukan dengan sorotan kamera, tapi kerja dengan senyap.
Dan seringkali perubahan besar memang dimulai dengan langkah yang tidak terlalu ramai, tapi penuh perhitungan. Publik boleh saja belum melihat aksi langsungnya, tapi di balik layar proses itu sudah berjalan. Meski tidak dipublikasikan secara luas, informasi soal kedatangan John Herman tetap bocor ke publik melalui media olahraga, jurnalis terpercaya, dan sumber internal. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi secara ekstrim. Hanya saja ritmenya diatur, dan ini justru menciptakan satu hal penting, rasa penasaran. Kalau teman-teman tanya ke saya, maknanya jelas. PSSI ingin lebih profesional, PSSI ingin lebih tenang, PSSI ingin lebih fokus pada hasil, bukan sekedar seremoni. John Herman datang bukan sebagai figur selebritas, tapi sebagai arsitek proyek jangka panjang. Dan proyek besar ini memang tidak terlalu dimulai dengan sorak-sorai. Jadi teman-teman, kedatangan John Herman yang terkesan dirahasiakan ini sebenarnya bukan tanda kejanggalan. Justru ini adalah sinyal bahwa PSSI sedang mencoba cara kerja baru, lebih rapi, lebih terstruktur, dan lebih matang. Kini tinggal satu hal yang kita tunggu bersama, bagaimana John Herman menjawab kepercayaan ini di atas lapangan. Kalau menurut teman-teman semua, apakah langkah senyap ini justru jadi awal yang baik untuk Timnas Indonesia? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Irfan, dan sampai jumpa di pembahasan Timnas Indonesia berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.